Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lestari Rohman, NIM 8575186552. Hari ini akan melakukan simulasi pembelajaran dengan tugas mata kuliah pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Allahu Akbar. Udah pernah sarapan dulu? Menjelang masih ini ya, boleh ya? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, sebelumnya ibu cek dulu kehadiran ya. Masuk semua hari ini? Masuk. Alhamdulillah, tetap dijaga ya kesehatannya ya, supaya bisa hadir setiap harinya. Oke, sebelumnya silakan disiapkan alat tulisnya. Boleh di ke atas meja kan? Bukunya? Ada bukunya dikeluarin? Ya, kalau sudah, biar semakin semangat pagi ini, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat, begitu ya? Oke, kita tepuk semangat, siap? Oke, yang semangat dong, oke? Tepuk semangat. Semangat. Semangat adik. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 4 ya, berbagai pekerjaan. Subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku. Untuk hari kemarin masih ingat belajar tentang apa? Jenis-jenis pekerjaan. Ada apa aja jenis pekerjaan ini ya? Contohnya? Tadi buah. Petani, hadir. Pedagang. Boleh olehnya? Pemerintah. Peternak. Itu untuk minggu yang hari kemarin tentang jenis-jenis pekerjaan ya. Masih ada kaitannya dengan subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Coba untuk sebelum mulai, ini ada tujuan dari pembelajarannya ya. Nanti ada 3 muatan dari bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Kalau bahasa Indonesianya nanti ada cerita. Kalian belajar memahami cerita ya. IPA-nya tentang penggunaan teknologi ya. Pelestarian sumber daya alam, berpengaruhnya dengan sumber daya alam. Kalau IPS-nya tentang hubungannya pekerjaan dengan kegiatan ekonomi. Oke. Boleh dilihat ini gambar apa? Suster atau perawat. Tempat kerjanya di mana kalau suster ya? Rumah sakit, bukan di restoran atau rumah sakit. Tempat kerjanya. Manfaatnya dari jadi perawat apa ya? Membantu merawat. Kalau yang menyembuhkannya bapak dokter ya. Ini untuk gambar pertama. Kemudian selain dokter, kalau boleh tahu pekerjaan ayah
Garing. Garing itu cara lama apa cara modern? Lama. Kalau cara modern itu? Strum. Strum. Selain strum? Ya, betul. Bom. Jadi cepat ya, langsung dilempar bom. Langsung banyak ikannya itu jatuh ya. Itu cara menangkap ikannya ya. Ada yang modern sama yang tradisional. Apa hubungannya ya? Kalau menangkap ikan modern sama tradisional, ada hubungannya dengan lingkungan? Ada. Apa? Tradisional. Merusak nggak kalau tradisional? Enggak. Enggak. Kalau yang modern merusak nggak? Merusak. Merusak ya. Itu salah satu dari ngaruh ke pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Nah ini contohnya ya. Gambar dari kita harus begitu pentingnya kita harus supaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Salah satunya yang tadi contoh di perairan ya, yang nelayan. Kalau kalian dengan cara tradisional tidak akan merusak sumber daya alam ya. Kalau dengan yang modern pasti akan merusak, ada dampaknya. Nah, kalau dari nelayan, masih nelayan yang tadi, ada hubungannya nggak ya dengan kegiatan ekonomi? Ada apa ya? Penjual ikan. Jual ikan. Sebelum dijual di apa dulu berarti? Ditangkap. Ditangkap. Habis ditangkap dijual tadi. Kalau udah dijual berarti dimakan atau dikonsumsi. Ada berarti hubungannya ya sama kegiatan ekonomi. Apa coba kalau kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, betul. Ada 3 macam ya. Apa aja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau tadi kata Geji, nangkep maksudnya ke yang mana? Produksi ya. Nangkepnya baik mau cara modern tradisional itu masuk ke. Ini memori penuh. Ini memori penuh. Ini gimana ini? Nggak bisa. Tadi pamannya Java seorang nelayan ya? Kalau nelayan itu tadi nangkep ikannya ada yang modern sama tradisional. Itu ngaruh ke pelestarian sumber daya alam ya. Nah sebelumnya kita lihat dulu ya, ada tayangan tentang keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Silakan dilihat ya. Nah, itu contohnya kalau yang hewan. Hewan itu dijelaskan merupakan salah satu dari sumber alam. Pasti kita harus menjaga. Nah, dengan caranya ada pendidikan swasta, ada satwa ya. Terus ada, nah ini yang dilarangnya ya, jangan pemburuan dan penangkapan hewan secara liar. Memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan ya. Ini contohnya sapi, ada susu sapi, ini tumbuhan. Nah, ini contoh tumbuhan harus dijaga keseimbangan supaya tidak punah. Dengan caranya mendirikan cagar alam ya. Nah ini harus rajin menyiram. Berarti tumpang yang sudah tidak produktif kayak gini udah, ini harus diganti nanam lagi yang baru. Nah stop penebangan hutan. Ini untuk tanah. Tanah juga masuk ke sumber daya alam ya. Tidak mencemari tanah dengan zat yang berbahaya atau sampah. Nah pupuk dengan memberi pupuk, ini dengan cara melestarikannya, melakukan reboisasi. Nah ini air. Tadi salah satunya di contoh dari pekerjaan nelayan ya. Air juga harus tetap dijaga. Nah, tidak menutup semua permukaan dengan aspal, tapi bisa kan banjir ke jalan yang naik airnya ya, harus ada tetap solokannya. Tuh, kita mencemari wilayah perairan. Nah, buat waduk sebagai kampungan air. Nah, ini untuk udara. Ini video tayangannya mencakup semua ya, ada udara, tanah, hewan, tumbuhan, air ya. Tidak
zat kimia yang berbahaya. Bahan tambang juga termasuk. Tidak boleh digunakan berlebihan. Ya. Nah, ini batasi penggunaan bahan tambang. Kenapa harus dibatasi? Karena nanti lama-lama akan habis ya. Nah, mendaur ulang bahan yang sudah tidak terpakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, itu semua merupakan upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Bisa nih? Oke. Itu bentuk contohnya. Berikutnya, kalau nelayan tadi ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi? Ada. Apa ya hubungannya? Kalau kegiatan ekonominya dulu apa? Pengertiannya ada yang tahu artinya? Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Otomatis ada hubungannya Bu dari nelayan. Kalau nelayan itu tangkapnya apa ya? Ikan. Udah ditangkap berarti bisa dijual nggak? Bisa. Udah dijual bisa diolah nggak? Bisa ya. Nah, tahapan itu termasuk ke kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada apa aja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau tadi nangkap ikan kata gaji masuknya yang mana? Produksi. Kalau yang dijual ada petang pula ke pasar. Distribusi. Kalau dimakan? Konsumsi ya. Nah, kegiatan ekonomi juga ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Udah tahu bedanya barang sama jasa? Apa coba yang tahu? Kalau yang barang berarti ada ya wujudnya kayak tadi ikan. Nah, bisa dilihat di sini pekerjaan yang menghasilkan barang berarti menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Ada pembuat makanan, petani, nelayan, ada wujudnya ya ikan, peternakan dan perajin. Kalau yang jasa, kayak tadi gambar pertama ya, yang ibu-ibu itu perawat ya. Nah, kalau jasa di sini suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya ada guru, ada dokter, tadi ada perawat ya, dan lain sebagainya. Itu. Oke, selanjutnya diminta sekarang berdiskusi ya. Nanti dikasih lembar kerjanya. Nanti minta tolong didiskusikan dengan anggota kelompoknya ya. Dibagikan dulu. Silakan diskusi. Kalau ada yang nggak ngerti ditanyakan ya. Ngacung aja kalau nggak ngerti. Ya. Silakan. Siapa yang nggak ngerti ditanyakan. Ada bacaannya dulu di depan. Nanti boleh soalnya di belakangnya. Nah, itu contohnya. Silakan. Ya, nah ini bacaannya ya. Dari saya seorang nelayan. Ini lembar kerjanya silakan dilihat. Bisa? Sama ada perbedaannya. Iya betul. Nanti kalau gitu gampang lagi ya. Makasih ya. Ada lagi kelompok yang ini? Oh yang itu. Kenapa? Ada yang tanyakan? Ya. Nah ini tadi ya persamaan dan perbedaan. Nanti kalau sama di sini sama apa berarti? Perbedaannya di sini ya. Udah yang ini ada yang dibantu? Udah sama? Ini persamaannya di sini ya tulisnya. Sama-sama
tidak pada bisa mengerjakan. Ada yang bisa kelompok satu kelompok presentasi? Boleh Kania bisa dibacakan? Boleh silakan. Kesimpulan dari LKPD yang barusan tentang persamaan dan perbedaannya. Sebelah sini ya, ngomong biar kedengaran ya. Persamaannya adalah sama-sama menerangkan. Ya. Untuk nelayan modern, itu perbedaannya menjadi pencemaran lingkungan. Sedangkan yang nelayan tradisional tidak melibatkan pencemaran lingkungan. Oke, terima kasih. Betul? Betul. Ada yang mau menambahkan? Di sini tadi kelompoknya Dania, nama kelompoknya kelompok mangga ya. Untuk persamaannya sama-sama menangkap ikan, betul? Betul. Kalau dari kelompok Gania di sini yang jadi perbedaannya, kalau yang modern menjadi pencemaran lingkungan, kalau yang tradisional tidak mengakibatkan pencemaran. Selain yang itu tadi ada lagi? Ini kelompoknya Alena. Kalau yang kelompoknya Alena, kalau yang modern merusak apa tadi yang dirusaknya? Lingkungan ya. Kalau yang tradisional berarti tidak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, terakhir dilihat di sini. Dari gambar ini masih hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Ini kegiatan apa ya? Ini lagi di sawah. Terus yang ini? Ya, lagi memisahkan dari tangkai padinya. Ini ada kegiatan produksi? Di mana? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu di sini produksi. Kalau sampai mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai mana? Sampai sini? Sampai sini ya. Produksi. Kalau distribusinya yang mana? Ini ya. Ini ya. Udah di karung, lagi mau dianterin. Distribusinya kemana ini? Contohnya ini di pasar penjual beras. Konsumsinya yang mana? Ya, bawah ya, sudah dikonsumsi, diolah jadi nasi. Oke. Oke, untuk hari ini materinya cukup ya sampai sini. Boleh direview bersama apa aja yang sudah dipelajari tadi tentang? Distribusi. Iya, itu dari jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar ya, ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi dari mulai produksi, konsumsi dan distribusi. Oke, terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, angka baiknya dipimpin lagi ya. Ada yang bisa bantu? Silakan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan hari selanjutnya.